Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Stabella dari kelas 11-1. Nah teman-teman, hari ini masih dalam acara Semanten SMA Negeri 1 Subang, di mana salah satu agendanya yakni berbincang-bincang dengan Ustadz. Nah dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang Ustadz sekaligus guru di SMA Negeri 1 Subang, yaitu Bapak Supriyata SPG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sangat luar biasa meskipun melelahkan 2 hari kegiatannya. Oke. Berbicara tentang acara Semanten di SMA Negeri 1 Subang ya Pak. Kebetulan kemarin acara ini juga sudah selesai dilaksanakan. Nah untuk kegiatannya atau rangkaian acara ini seperti apa? Ya untuk Semanten di SMA Negeri Subang kan kebetulan Semanten merupakan salah satu program dari Provinsi Jawa Barat juga. Ini sangat luar biasa, di mana ada beberapa kegiatan diantaranya kids, kajian Islam di sekolah, itu juga ada beberapa pilihan diantaranya satu dengan pendampingan ustadz di sekolah ataupun anak mondok di pesantren ataupun anak mabit mondok di sekolah, kemudian juga atau mengikuti Semanten atau pesantren digital dengan di rumah Jabar, dan kami memilih kegiatan mabit itu sendiri. Ya alhamdulillah berjalan cukup baik selama 6 hari kami laksanakan, 4 tanggal 13, 14, kemudian 25, 26, 27, 28. Alhamdulillah tanggal 28 kemarin kita melaksanakan kegiatan penutupan Semanten. Kalau manfaatnya itu sendiri untuk para siswa-siswi yang mengikuti Semanten ini apa Pak? Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam waktu seminggu itu anak-anak digodok dan juga dididik tentang ilmu agama. Terkhusus yang kami fokuskan sekarang ada 3. Yang pertama akidah akhlak, kemudian fikih ibadahnya, dan juga Al-Quran. Ya sampai sekarang target kami diantaranya tentang perubahan sikap. Tentang perubahan sikap kami tidak bisa berubah sekaligus, tetapi pembiasaan anak untuk mengatur waktu, apalagi di bulan Ramadan itu sendiri salah satunya manfaatnya, dan itu mulai cukup dirasakan. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih makna pesantren itu sendiri? Oke, kalau pesantren secara tingkatan mungkin bisa dikatakan sebuah tempat atau lembaga atau kumpulan dalam mendalami ilmu agama tepatnya. Tetapi sekarang makna pesantren itu sangat luas. Kalau pesantren bisa dikatakan tempat pendidikan. Tempat pendidikan tidak terfokus pada lembaga saja, tempat saja, tetapi bisa dalam segala hal. Jadi antaranya kemarin kita mengadakan ada acara yang namanya Mabit, Malam Bina Iman dan Taqwa, itu mondok di sekolah. Meskipun tempatnya adalah sekolah, tetapi bisa dimaknai sebagai sebuah pesantren untuk mendidik karakter para peserta atau para santri-santrinya, kemudian juga karakter-karakter yang seharusnya tidak dimiliki agar bisa diganti menjadi yang lebih baik. Jadi apa pesan, kesan, dan harapan Bapak untuk para siswa-siswi yang mengikuti Semanten? Untuk para siswa-siswi yang mengikuti kegiatan Semanten ini, para santri yang alhamdulillah kemarin telah mengikuti mabit di sekolah, juga yang kegiatan pagi juga, kesannya sangat luar biasa. Antusiasme mereka, kemudian ketepatan waktu mereka cukup baik dalam membagi waktu, kapan waktu istirahat, waktu sahur, tarawih dan sebagainya, kapan tadarus. Yang alhamdulillah dalam jangka waktu malam anak-anak lebih fokus kepada tadarus Al-Quran, jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan takarub. Kita bangun jam 3, itu ada kegiatan muhasabah diri kami laksanakan juga. Untuk pesannya, jadikan kegiatan Semanten ini sebagai awal langkah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekalipun sebelumnya kita sudah menjadi baik, kita menjadi lebih baik lagi, apalagi di bulan Ramadan sebagai bulan latihan. Jadi kita baik bukan hanya di bulan Ramadan saja, mudah-mudahan 11 bulan yang lainnya pun kita menjadi baik. Ibadah bukan hanya di Ramadan saja, mungkin kita Ramadan nggak ketinggalan tahajud dan sekalian sahur, besoknya sama, jadi jangan pernah ketinggalan tahajud, apalagi subuh dan sebagainya. Ya untuk selanjutnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih diaktifkan, dan rencana kami ke depan kami akan kolaborasi dengan pondok-pondok pesantren. Anak-anak mudah-mudahan bisa dihadirkan atau mengikuti kegiatan pesantren secara nyata di pondok pesantren itu sendiri. Mungkin dalam jangka waktu 4-7 hari anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Oke.
Oh ya Pak, kita kan udah berbincang-bincang sudah cukup banyak ya seputar pesantren. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bergeser ke materi selanjutnya dari pesantren ke HAM, hak asasi manusia. Agak jauh banget ya pembahasan materi 1 dan kedua, tapi tenang aja, kita bakal ngebahas HAM tapi tetap dalam ruang lingkup Islam. Dan kebetulan sekali yang saya dengar, Bapak ini mengikuti pelatihan tentang HAM di Bogor yang diadakan oleh Yayasan Guru. Dan kebetulan juga saya mendaftar menjadi calon anggota FSA, Forum Pelajar Sadar Hukum, dan mengikuti seleksi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat juga. Nah, dari pengalaman Bapak selama mengikuti pelatihan, boleh dong sharing-sharing tentang apa itu HAM dan bagaimana sih HAM menurut pandangan Islam? Ya. Tentang HAM itu sendiri ya, kita memaknai HAM itu sebagai hak asasi manusia. Mungkin ini bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena ada HAM secara nasional, bahkan internasional secara umum, juga ada HAM secara agama. Sebenarnya ketika kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia, kita selalu terfokus pada kebebasan. Jadi setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tapi tetap yang perlu diingat, kenapa ada HAM dalam perspektif Islam? Islam sebagai controllingnya, yang mengontrolnya. Jadi HAM sebagai bentuk kebebasan seseorang dalam melakukan segala hal, tetapi dalam batasan-batasan aturan-aturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, makanya ketika ada teman yang mengatakan apakah ada yang bisa membatasi HAM itu sendiri, ada. Dalam dunia umum atau kita sebagai warga negara, maka negara yang menjadi kontrolnya, yang menjadi aturannya, yang bisa membatasinya. Kalau dalam kita beragama Islam, berarti Islam itu sendiri yang menjadi batasan kita. Jadi HAM yang dimiliki oleh setiap orang bukan bicara tentang hak dan kewajiban ya. Kalau HAM, kadang kita fokus HAM kepada satu kebebasan, kedua kita selalu menuntut tentang hak, sedangkan kewajiban kita sering tidak dilaksanakan. Kita menuntut HAM kepada negara, itu hak saya, itu hak saya. Ternyata kewajiban kita terhadap negara banyak yang ditinggalkan. Termasuk dalam agama, itu hak saya, itu hak saya. Ternyata kewajiban kita kepada Allah sendiri banyak ditinggalkan. Oleh karena itu, yang selalu saya ingatkan, ketika kita bicara tentang HAM itu sendiri, HAM betul adalah sebuah kebebasan, HAM betul adalah suatu hak setiap manusia. Tetapi satu hal juga yang harus kita ingat, HAM memiliki batasan, yang batasan itu diatur oleh masing-masing aturan. Kalau tentang kita sebagai warga negara, maka negara lah yang menjadi batasannya. Kalau kita bicara tentang agama, maka Islam lah yang menjadi batasannya. Jadi oleh karena itu, kalau orang bilang mah bablasnya nggak kebablasan, ya. Jadi jangan ini hak saya. Setiap orang punya HAM. Tapi kalau melanggar aturan kan sama saja. Itu sih jadi HAM bagi saya seperti itu. Oke, lalu kalau di SMA Negeri 1 Subang ini, HAM-nya sudah berjalan apa belum dan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Oke, untuk HAM di SMA 1 Subang, mungkin kalau saya katakan secara ini cukup baik ya, mendekati baik. Kenapa saya katakan cukup baik atau mendekati baik? Bukan baik ataupun amat baik, karena masih banyak kadang kita yang tidak menghargai hak orang lain, bahkan kita sendiri tidak menghargai hak kita. Contoh, ketika jadwal belajar harusnya kita masuk, itu hak kita untuk mendapatkan ilmu, tapi kita tidak masuk, berarti kita tidak menghargai hak kita sendiri. Nah, jadi kadang seseorang itu lupa akan haknya sendiri, yang haknya itu ditinggalkan oleh dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, dalam agama, ketika seseorang menjalani kehidupan, maka hak dan kewajiban harus balance, harus seimbang. Makanya HAM itu kalau dalam Islam pandangannya ada dua ya. Yang pertama hakullah, urusan kita dengan Allah. Hakul kalau disebut hablum minallah, berarti urusan dengan ibadah, sholat dan sebagainya. Kemudian ada hablum minanas atau hakul adami, tentang hak sesama manusia. Nah, itu lebih kepada ihsan kita, sosial kita, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menjadi orang yang saling membantu dengan orang lain, menghormati orang lain. Nah, itu yang perlu ditekankan dalam diri kita sendiri dan masing-masing. Maka sekolah SMA 1 Subang khususnya menjadi salah satu garda terdepan untuk memberikan pendidikan tersebut. Yang paling penting dalam pendidikan mungkin satu karakter sih, untuk membangkitkan HAM. Makanya ketika bicara tentang pesantren ke HAM tadi ya, kalau bagi saya itu nyambung sih. Kenapa nyambung? Karena pesantren, saya sampaikan kepada anak-anak, salah satu latihan dengan pesantren Mabit ini, ambil satu hasilnya, belajar untuk menghargai waktu. Nah, waktu juga memiliki hak asasinya sendiri. Jadi jangan sampai
itu ditelantarkan lah jadi seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan Sematret ini, mudah-mudahan anak-anak menjadi sadar akan hak dan kewajibannya menjadi insan, menjadi manusia di hadapan Allah dan menjadi warga negara di hadapan negaranya itu sendiri. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan, waktu yang Bapak luangkan. Dan maaf bila saya ada salah ucap kepada Bapak. Ya, terima kasih. Oke, itu dia teman-teman bincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Rini Stabella, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.